Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 7 sebagai moderator ingin membawakan presentasi hasil kerja kami yang berjudul Life Cycle Assessment pada industri budidaya tebu. Next. Sebelum berlanjut ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri, saya Mutiara Eki Arnelita dengan NIM 13231056. Saya Dwi Nur Anggreni dengan NIM 13231020. Saya Indah Putra Kaviana dengan NIM 13231035. Saya Kevin Franz Manutapea, NIM 13231043. Helmi Sajinato Nadia dengan NIM 13231044. Saya Rio Matua Sadela dengan NIM 13231077. Baik, sebelumnya kita akan masuk pada latar belakang. Sebelum masuk ke intinya, jadi tebu itu merupakan komoditas penting penghasil gula di Indonesia. Namun proses budayanya itu sering menimbulkan dampak lingkungan yang mengakibatkan penggunaan bahan bakar fosil dan pupuk kimia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Jadi melalui metode Life Cycle Assessment atau LCA dengan ruang lingkupnya yaitu Gate to Gate, kita dapat menganalisis penggunaan sumber daya serta potensi pencemarannya setiap tahapan produksi. Dengan hasilnya menjadi dasar penerapan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Untuk tahapannya sendiri yaitu dimulai dari pengolahan lahan tebu untuk yaitu dengan menentukan lahan yang akan dijadikan kebun tebu. Terus kemudian penanaman benih tebu dan dilanjutkan dengan pemeliharaan tebu secara berkala serta waktu panen tebu untuk diangkut dan dibawa ke pabrik serta pembakaran limbah tebu dari sisa produksi. Next. Kemudian ada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penggunaan sumber daya alam dan energi pada setiap tahap proses di budidaya tebu. Yang kedua, apa saja potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan budidaya tebu. Yang ketiga, bagaimana penerapan pendekatan LCA dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi dampak lingkungan pada industri budidaya tebu. Yang terakhir, teknologi bersih apa yang dapat diterapkan untuk mendukung budidaya tebu yang efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menganalisis penggunaan sumber daya alam dan energi dalam proses budidaya tebu. Yang selanjutnya, mengidentifikasi potensi dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap tahapan budidaya tebu. Yang ketiga, penerapan pendekatan LCA untuk menilai dan mengevaluasi dampak lingkungan. Yang terakhir, memberikan rekomendasi penerapan teknologi bersih guna mewujudkan sistem budidaya tebu dan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lanjut. Selanjutnya, untuk metode penelitian, di mana pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan LCA atau Life Cycle Assessment, di mana ruang lingkupnya itu bersifat gate to gate. Gate to gate di sini artinya kita hanya menilai proses dari budidaya tebu hingga pengangkutan ke pabriknya tanpa mencangkup tahap hulu maupun hilirnya. Untuk tujuan analisisnya sendiri itu untuk menilai penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan di setiap tahap budidayanya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga transportasinya, di mana data yang dikumpulkan itu berupa input dan outputnya. Untuk metode analisis sendiri dilakukan secara kuantitatif untuk mengidentifikasi sumber pencemar utama dan merumuskan rekomendasi penerapan teknologi bersih yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Selanjutnya di sini ada neraca massa untuk perhitungan dari proses LCA pada budidaya tebu itu sendiri, yang dimana dimulai pada saat pembukaan lahan, yang dimana pengelolaan lahan ini memerlukan tenaga solar sebanyak 52,47 liter untuk mengolah kebutuhan lahan, yaitu sebesar 2,3 sebesar 0,233 hektar. Lalu untuk yang kedua adalah penanaman benih. Nah, pada saat penanaman benih ini yang dimana kebutuhan benih yang dibutuhkan untuk menanam tebu tersebut sebanyak 2,33 ton. Lalu untuk tahapan yang ketiga adalah memerlukan pemeliharaan tebu, yaitu kebutuhan air mulai dari tebu pada saat kecil hingga pada saat akhir proses pemanenan, yaitu sebanyak 2.223,11 meter kubik. Nah, lalu untuk pemeliharaan tebu itu sendiri memerlukan pupuk ZA, yaitu sebanyak 13,986 ton, dan pupuk NPK sebanyak 9,324 ton. Lalu setelah pemeliharaan tebu dilakukan, pastinya ada proses pengangkutan atau pemanenan. Nah, pada saat pemanenan tebu itu sendiri, tentu dari lahan atau kebun tebu harus memerlukan truk untuk mengangkut dari lahan tebu ke pabrik. Nah, sehingga pada saat pengangkutan atau pemanenan tebu memerlukan solar juga sebanyak 445,72 liter. Nah, pada saat pemanenan tebu itu sendiri, tentu untuk memudahkan para petani dalam pemanenan tebu, ada beberapa proses yang itu dilakukan pembakaran tebu. Nah, hasil dari pembakaran tebu yang tadi dilakukan menghasilkan limbah dari total keseluruhan panennya itu dari total tebunya 16,097 ton itu hasil limbahnya yaitu sebanyak 2,414 ton. Next. Lalu di sini ada dampak yang diperoleh dari proses budidaya tebu itu sendiri, yang dimana hasil dampak yang diperoleh ini merupakan hasil dari runningan aplikasi SIMAPRO. Berikut saya paparkan sedikit mengenai bagaimana untuk mendapatkan dari si gambar diagram dampak yang telah kami paparkan ini. 3. Lalu, sebelum kita melakukan di bagian product stage, kita terlebih dahulu telah melakukan di bagian proses untuk menginput semua data-data yang diperlukan. Ketika data-data yang kita perlukan sudah selesai, otomatis pada saat proses di product stage, kita sudah ada untuk yang bakalan kita running hasil dari SIMAPRO kita sendiri. Yang dimana di sini saya pemilihan budidaya tebu, baru saya buka. Nah, lalu di sini untuk sebelumnya karena memang sudah saya masukkan terlebih dahulu, pada saat pengolahan lahan itu dibutuhkan pengolahan lahannya itu adalah sebanyak 0,233 hektar. Lalu di sini ada penanaman hasil tebu sebanyak 2,33 ton, yaitu benih yang digunakan. Baru pemeliharaan tebu yang di sini adalah yang kami input adalah sebagai penggunaan jumlah pupuknya. Lalu di sini adalah pengangkutan tebu. Lalu di sini ada pembakaran limbah tebu. Nah, setelah udah dibuat seperti ini, baru kita simpan saja di bagian sini. Lalu setelah itu kita ke bagian network. Nah, di bagian network itu sendiri, kita jangan lupa
untuk memilih dari metode yang kita bakalan pilih. Dan metode yang kami pilih itu adalah CML 2 Baseline 2000. Dari mana CML Baseline 2000 ini? Dari jurnal yang kami ambil bahwa untuk perhitungan LCA yang tepat untuk proses budidaya tebu ini adalah metode yang CML 2 Baseline 2000. Lalu kita pencet select, baru pastikan sudah ada produk budidaya tebu, baru ada angka 1, baru unit P atau pemrosesan. Baru kita tinggal klik di bagian calculate. Kita tunggu saja untuk hasil dari runningan aplikasi SimaPro itu sendiri. Lalu di sini memang memiliki memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita tunggu saja. Lalu untuk proses SimaPro itu sendiri, kita tunggu saja sampai 100% baru kita klik oke saja. Lalu untuk melihat, karena memang di sini adalah cuma 2 bagian proses, kita bisa melihat bagaimana sih, dampak dari keseluruhan, untuk 5 tadi proses tahapan untuk budidaya tebu. Jadi kita makin kecilkan saja ukurannya, biar kita melihat dampaknya dari kelima proses untuk, proses budidaya tebu itu sendiri. Nah, sudah tertampilkan. Lalu di sini dari kelima proses yang ada warna kotak kuning ini, ternyata kenapa di bagian di bawah pemeliharaan tebu memiliki garis yang cukup tebal, karena ini membuktikan bahwa pada saat proses pemeliharaan tebu yang menunjukkan bahwa dari kelima proses ini adalah termasuk yang paling tinggi menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan dibandingkan dari yang pengolahan lahan, penanaman hasil tebu, pengangkutan tebu, dan juga pembakaran limbah tebu. Lalu, untuk melihat diagram batang dari dampaknya itu, kita tinggal klik bagian impact assessment, baru kita tunggu. Lalu di sini ada teman-teman dari gambar aplikasi SimaPro-nya itu menunjukkan nilai dari si dampak setiap prosesnya tadi, yaitu ada 5 dampak terbesarnya, abiotic depletion, acidification, eutrophication, global warming, dan ozone layer depletion. Yang di mana di sini normalization di sini artinya bahwa nilai keseluruhan ini telah dikonversi semuanya. Sedangkan kalau kita klik di bagian characterization, di sini masih satuannya berbeda-beda, ada kilogram, SB, EKI, dan juga begitu seterusnya. Namun untuk yang di bagian normalization sudah nilainya disetarakan. Baru di characterization ini kita klik di bagian diagram batang, lalu kelihatanlah dari kelima proses dari untuk pembudidayaan tebu itu sendiri. Dan hasilnya pada saat pemeliharaan tebu, yaitu menunjukkan warna orange adalah menunjukkan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan yang bersifat negatif dari diagram batang yang ada di sini. Seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dampak yang diperoleh ada 5, yaitu yang pertama ada abiotic depletion, yaitu penurunan sumber daya alam tak terbarukan akibat eksploitasi manusia yang berlebihan terhadap mineral, logam, dan bahan bakar fosil. Lalu yang kedua ada acidification, itu terjadinya hujan asam karena gas SO2 dan NOx di atmosfer yang menurunkan pH air serta merusak lingkungan. Lalu yang ketiga ada eutrophication, yaitu kelebihan nutrien. Nitrat dan fosfor di perairan memicu pertumbuhan alga berlebih yang menurunkan kualitas air. Lalu yang keempat ada global warming potential atau GWP. Ini untuk mengukur seberapa besar suatu gas menahan panas dibanding CO2 dan dampaknya terhadap pemanasan global. Lalu yang terakhir ada ozone layer depletion atau ODP.
menunjukkan tingkat kontribusi gas terhadap penipisan lapisan ozon dibandingkan dengan CFC 11. Next. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulannya. Didapatkan bahwa hasil Life Cycle Assessment atau LCA menunjukkan bahwa seluruh proses budidaya tebu dari pengolahan lahan hingga pembakaran limbah berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya alam. Emisi terbesar berasal dari penggunaan pupuk kimia dan bahan bakar fosil yang menghasilkan CO2, N2O, dan NH3. Untuk menekan dampak seperti pemanasan global, acidification, dan human toxicity, diperlukan penerapan teknologi bersih, efisiensi energi, serta penggunaan bahan ramah lingkungan agar budidaya tebu lebih berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.